Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kembali lagi di Bimbel Lentera Education Center. Nah, sekarang kita akan belajar termodinamika. Pernahkah kalian bertanya, mengapa jika menyentuh bagian belakang kulkas itu akan terasa panas, namun ketika di dalam kulkas itu akan terasa dingin? Jadi, rasa penasaran bisa dijawab dengan prinsip hukum termodinamika loh. Wah, apa itu? Secara bahasa, termodinamika berasal dari bahasa Yunani, yaitu termos yang artinya panas dan dinamik yang artinya perubahan. Ini merupakan ilmu yang menggambarkan usaha untuk mengubah kalor, yaitu perpindahan energi yang disebabkan akibat perbedaan suhu menjadi energi serta sifat-sifat pendukungnya. Nah, jadi termodinamika itu berhubungan erat dengan fisika, yaitu tentang energi, panas, kerja, entropi, kespontanan proses, dan mekanika statik. Nah, jadi termodinamika itu adalah ilmu yang mempelajari pertukaran energi dalam bentuk kalor dan kerja serta sistem pembatas dan lingkungan. Nah, penerapan termodinamika bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari seperti tubuh manusia, meniup kopi panas, perkakas elektronik, mobil, pembangkit tenaga listrik, dan industri. Nah, untuk hukum termodinamika sendiri itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu dinamakan dengan hukum awal atau hukum nol termodinamika atau zero law. Nah, jadi di hukum nol termodinamika ini berbunyi jika dua sistem berada dalam kesetimbangan termal dengan sistem ketiga, maka mereka berada pada kesetimbangan termal satu sama lain. Nah, untuk hukum 1 termodinamika berbunyi energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, melainkan hanya bisa diubah bentuknya saja. Oleh karena itu, untuk rumus dari hukum 1 termodinamika, I sama dengan W plus delta U, di mana I di sini adalah kalor panas yang diterima ataupun yang dilepas, satuannya Joule, dan W adalah usaha, satuannya adalah Joule juga, dan delta U adalah perubahan energi dalam, satuannya Joule juga. Nah, jadi dalam rumus hukum 1 termodinamika itu kalian harus mengetahui aturan nilai positif dan negatif. Jadi jika I-nya ini positif, berarti sistem menyerap kalor. Kalau negatif, berarti sistemnya melepas kalor. Nah, untuk W, kalau usahanya itu positif, berarti dia melakukan kerja. Kalau negatif, berarti dia diberikan kerja. Kemudian untuk delta U, kalau positif berarti sistem mengalami kenaikan suhu, kalau negatif jika sistem mengalami penurunan suhu. Jadi diingat-ingat ya, kalau positif untuk I yaitu menyerap kalor, kalau negatif melepas kalor. Untuk usaha atau W positif yaitu melakukan kerja, kalau negatif diberikan kerja. Kalau delta U itu kalau positif sistem mengalami kenaikan suhu, dan negatif jika sistem mengalami penurunan suhu. Nah, sekarang hukum 2 termodinamika. Nah, hukum 2 termodinamika itu berbunyi kalor mengalir secara spontan dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah dan tidak mengalami secara spontan dalam arah kebalikannya. Untuk
Hukum 3 termodinamika yaitu berbunyi suatu sistem yang mencapai temperatur 0 absolut, semua prosesnya akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Jadi entropi benda itu berstruktur kristal sempurna pada temperatur 0 absolut sehingga dia bernilai 0. Nah, tahukah kamu aplikasi termodinamika terjadi karena perkembangan ilmu termodinamika sejak abad 17. Jadi pengembangan ilmu termodinamika ini dimulai dengan pendekatan makroskopik. Apa itu? Perilaku umum partikel zat yang menjadi media pembawanya. Jadi prinsip termodinamika ini merupakan hal yang alami yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, termodinamika direkayasa sedemikian rupa sehingga dia membentuk mekanisme yang dapat membantu kegiatan manusia. Oke, kakak akan menjelaskan secara terperinci untuk hukum 1 termodinamika ya. Jadi hukum 1 termodinamika tadi kan jumlah kalor pada suatu sistem ialah sama dengan perubahan energi di dalam sistem tersebut ditambah dengan usaha yang dilakukan oleh sistem. Nah, jadi di hukum 1 termodinamika itu energi dalam sistem merupakan jumlah totalnya semua energi molekul yang ada di dalam sistem. Nah, apabila sistem melakukan usaha atau sistem mendapatkan kalor dari lingkungan, maka energi dalam sistem tersebut akan naik. Sebaliknya, jika energi dalam sistem akan berkurang jika sistem melakukan usaha terhadap lingkungan atau sistem memberikan kalor pada lingkungan. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perubahan energi dalam itu yaitu selisih antara kalor yang diterima dengan usaha yang diberikan oleh sistem. Nah, jadi misalkan gini nih untuk kehidupan sehari-hari ya. Nah, misalkan ada orang yang menggoreng kerupuk nih. Awalnya kerupuk ketika digoreng atau diberikan kalor, maka kerupuk tersebut kan akan mengembang. Nah, jika kerupuk itu lama-kelamaan didinginkan, maka kerupuknya dia akan menyusut, berarti dia melepas kalor. Nah, contoh dari kegiatan kerupuk tadi ketika digoreng dan ketika didinginkan itu adalah hukum 1 termodinamika. Nah, di hukum termodinamika itu ada energi dalam, ada kalor, dan ada usaha. Jadi untuk energi dalam sendiri yaitu persamaannya delta U sama dengan CV dikali delta T, di mana delta U itu adalah energi dalam, satuannya adalah joule, dan CV yaitu kapasitas kalor pada volume tetap, itu satuannya adalah joule juga. Kemudian delta T yaitu perubahan suhu, satuannya adalah Kelvin. Nah, untuk kalor sendiri itu persamaannya adalah delta Q sama dengan CP dikali delta T. Diingat-ingat, kalau CV berarti volumenya tetap, kalau CP apanya yang tetap? Tekanannya yang tetap. Nah, sekarang kita lanjut ke hukum termodinamika pada usaha. Nah, usaha tadi kan hasil tekanan dikali perubahan volume. Nah, jadi di sini delta V sama dengan P kali delta V. Nah, atau bisa diubah W sama dengan P dikali V2 min V1. Nah, ini untuk perubahan usaha yang dilakukan pada hukum termodinamika. Nah, sehingga pada hukum termodinamika pertama tadi persamaannya bahwa perubahan kalor sama dengan perubahan energi dalam ditambah perubahan usahanya. Nah, di hukum 1 termodinamika itu dibagi menjadi beberapa proses. Jadi ada beberapa proses yang kita kenal sehubungan dengan usaha yang dilakukan oleh gas yang berkaitan dengan perubahan suhu, volume, tekanan, energi dalam gas. Jadi proses tersebut adalah proses isotermal, isokorik, isobarik, dan proses adiabatik. Nah, sekarang kita akan membahas terlebih dahulu
gas ideal sebelum kita masuk ke isokorik karena ini berkaitan. Nah, jadi gas ideal yaitu pada gas ideal berlaku persamaan PV-nRT. Selain ini bisa juga PV sama dengan NKT. Nah, tapi yang sering digunakan adalah PV-nRT, di mana P sama dengan tekanan yaitu satuannya atmosfer atau Pascal, kemudian V adalah volume, satuannya liter, jadi 1 liter itu sama dengan 1 desimeter pangkat 3 ya. Untuk R sendiri yaitu konstan tahap besarnya 8,314 dan T adalah perubahan suhu atau suhunya, satuannya harus Kelvin, harus diubah ke Kelvin dulu. Kalau misalkan dari Celsius ke Kelvin itu tinggal ditambah 273. Nah, sekarang kita ke proses yang pertama. Proses yang pertama yaitu adalah proses isokorik. Kalau ada kata-kata korik, apanya yang sama? Yang sama adalah volumenya. Kalau isobar, barometer, berarti tekanannya tetap. Kalau isotermik, berarti kan ada term. Term ini apa? Suhu, berarti temperaturnya tetap, suhunya tetap. Nah, kita lanjut ke proses yang pertama adalah proses isokorik. Nah, proses isokorik adalah proses di mana volumenya kan tetap. Jadi perubahan keadaan sistem pada volume tetap. Nah, kalau keadaan volume tetap, maka untuk persamaannya kan PV sama dengan nRT, V sama dengan, jadi ini pindah ruas, nRT per P, jadi nilai V1 kan sama dengan V2. Nah, makanya dibuat perbandingan, jadi nRT 1 per P sama dengan nRT 2 per P, sehingga diperoleh persamaan T1 per P1 sama dengan T2 per P2. Nah, atau bisa menggunakan persamaan gas ideal, jadi P kali V per T sama dengan P kali V per T, gitu ya. Nah, kalau isokorik tadi kan volumenya tetap nih. Nah, volume tetap. Berarti kalau volume tetap, volumenya hilang. Jadi tinggal apa nih? Tinggal P per T sama dengan P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Nah, ini ya. Ini adalah persamaan gas ideal. Nah, tuh. Nah, selain itu pada proses isokorik, korik kan volume tetap. Kalau volume tetap, maka dia tidak melakukan usaha. Ingat-ingat adik ya. Jadi kalau volume tetap, dia tidak melakukan usaha. Berarti usahanya sama dengan 0. Nah, jadi untuk perubahan kalornya sama dengan perubahan delta U atau perubahan energi dalamnya. Tuh. Nah, untuk energi dalamnya itu kalian bisa menggunakan persamaan CV dikali delta T. CV itu adalah kapasitas kalor pada volume tetap karena di sini adalah isokorik. Jadi delta T di sini adalah suhu yang tinggi dikurangi suhu yang rendah. Nah, sekarang kita lanjut ke proses isobarik. Jadi, proses isobarik itu adalah proses perubahan keadaan sistem pada tekanan tetap, karena ada kata-kata barik, barometer ya. Jadi, tekanan tetap. Nah, kalau tekanannya tetap berarti dia melakukan usaha. Kalau dia melakukan usaha berarti nilai usahanya sama dengan W sama dengan P kali delta V atau sama dengan usaha pada hukum termodinamika. Nah, untuk tekanan tetap sendiri kita menggunakan gas ideal ya. Jadi P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2.
karena tekanan tetap berarti tekanannya hilang. Tinggal apa? Tinggal V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Nah, ini untuk cara cepatnya menggunakan gas ideal. Tapi kalau misalkan kita menggunakan bersamaan PV-nRT, ini juga gas ideal, juga bisa, tapi terlalu panjang. Jadi V-nya sama dengan nRT per P. Nah, jadi P1 sama dengan P2. Nah, kalau P gimana nih? Berarti kalau P sama dengan nRT per V. Nah, kayak gini kan. Jadi kita N-nya sama, ya kan, R-nya juga sama. Berarti tinggal T1 per V1 sama dengan T2 per V2. Sama nggak, Kak, sama ini? Sama. Nah, karena dia melakukan usaha tadi, berarti kan usahanya sama dengan P kali delta V, yaitu P dikali V2 min V1. Ingat-ingat ya, volume yang tinggi dikurangi volume yang rendah. Nah, untuk perubahan kalornya sendiri, berarti dia bisa menggunakan delta U ditambah delta usaha ya. Jadi delta U-nya sama dengan delta kalor dikurangin delta usaha. Nah, Kak, gimana nih cara mencari kalornya? Jadi cara mencari kalor pada proses isobarik bisa menggunakan persamaan CP dikali delta T, yaitu perubahan suhu tinggi dikurangi suhu rendah. CP itu apa sih, Kak? Jadi CP itu adalah kapasitas kalor pada tekanan yang tetap sesuai dengan prosesnya. Kalau proses isobarik maka dia menggunakan CP, kapasitas pada tekanan tetap. Kalau isokorik berarti dia menggunakan CV, yaitu kapasitas pada pada volume yang tetap. Nah, sekarang kita lanjut ke proses isotermik. Ada kata-kata term, berarti suhunya tetap atau temperaturnya tetap. Nah, jadi isotermal itu kan proses perubahan keadaan sistem pada suhu yang tetap. Jadi proses isotermis ini dia mengikuti hukum Boyle, di mana PV itu sama dengan konstan, maka P sama dengan nRT per V, gitu kan ya. Nah, oleh karena itu, jadi pada proses isotermik itu jadi pada proses isoterm ini ya, tidak ada perubahan energi. Dia tidak mengalami perubahan energi dalam. Nah, sehingga energi dalamnya sama dengan 0. Nah, karena di sini untuk mencari usaha pada sistem atau proses isotermik, maka menggunakan W sama dengan nRT ln V2 per V1. Jadi kalian bisa mencari ln itu di kalkulator kalian masing-masing ya. Kalau misalkan ln 2 itu sama dengan 0,693. Nah, karena delta U atau perubahan energi dalamnya sama dengan 0, maka diperoleh besarnya perubahan kalor itu sama dengan perubahan usahanya. Oke, kita lanjut ke proses yang terakhir, yaitu proses adiabatik. Di mana proses adiabatik itu adalah proses perubahan keadaan sistem tanpa adanya kalor yang masuk atau kalor dari sistem keluar dari sistem gas. Jadi di proses adiabatik ini tidak ada kalor yang dilepas, jadi tidak ada Hi terima dan Hi lepasnya. Nah, itu ya. Nah, kurva adiabatik itu lebih curam dibandingkan kurva dari isotermis. Jadi, proses adiabatik itu terjadi perubahan suhu, tekanan, dan volume. Sehingga persamaannya yaitu P kali V gamma sama dengan P kali V pangkat gamma sama dengan konstan. Nah, di mana
T kali V pangkat gamma min 1 itu sama dengan konstan. Nah, jadi P1 dikali V1 pangkat gamma sama dengan P2 dikali V2 pangkat gamma. Dan T1 kali V1 pangkat gamma min 1 sama dengan T2 dikali V2 pangkat gamma min 1. Nah, dengan gamanya harus lebih besar daripada 1. Nah, jadi gamma itu merupakan hasil perbandingan kapasitas kalor gas pada tetapan tetap Cp dan kapasitas kalor gas pada volume tetap Cv. Jadi gamma itu disebut dengan konstanta Laplace. Nah, jadi gamma itu bisa dicari dengan menggunakan persamaan Cp per Cv. Kapasitas kalor pada tekanan tetap dibagi kapasitas kalor pada volume yang tetap. Nah, karena sistem tidak melepas dan tidak menerima kalor, maka usaha yang dilakukan oleh sistem atau oleh gas hanya mengubah energi dalamnya saja. Jadi, besar usaha tersebut dapat ditentukan dengan persamaan W sama dengan 1 per gamma min 1 P1 dikali V1 min P2 dikali V2. Nah, dari hukum 1 termodinamika yang akan dibahas atau yang tadi kita bahas, yaitu kan usaha yang dilakukan oleh gas pada proses adiabatik dapat juga dinyatakan dalam bentuk yang berbeda, di mana W sama dengan 3 per 2 NR T1 min T2. Jadi bila keadaan awal dan keadaan akhir dari suatu proses adiabatik yang diketahui, maka usaha yang dilakukan oleh gas dapat ditentukan dengan mengubah persamaan berikut. Nah, jadi perubahan adiabatik ini sangat penting dalam bidang rekayasa. Jadi beberapa contoh proses adiabatik adalah pemuaian gas panas dalam suatu mesin diesel, pemuaian gas cair pada sistem pendingin, dan langkah kompresi dalam mesin diesel. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kapasitas kalor gas, yaitu kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu benda 1 Kelvin. Jadi hubungannya dapat ditulis dengan C sama dengan H per delta T. Nah, gas hanya mempunyai dua macam kapasitas kalor, yaitu kapasitas kalor pada volume konstan Cv itu adalah kapasitas kalor pada volume konstan. Dan Cp itu adalah kapasitas kalor pada tekanan yang konstan. Nah, bila panas ditambahkan pada volume yang konstan, maka tidak ada usaha yang dilakukan oleh atau pada gas tersebut. Jadi, sehingga panas yang ditambahkan sama dengan pertambahan energi dalam gas tersebut. Jadi, nilainya Hv sama dengan Cv dikali delta T. Nah, karena W-nya
karena W-nya sama dengan 0, usahanya sama dengan 0, menurut hukum termodinamika yang pertama, itu dapat dituliskan bahwa besarnya QV sama dengan delta U plus W. Nah, di mana delta U-nya itu sama dengan CV dikali delta T. Nah, jika kita tambahkan panas pada tekanan yang konstan, maka gas akan memuai dan melakukan usaha pada lingkungan. Sehingga persamaannya dapat ditulis P sama dengan delta U plus W sama dengan delta U plus P kali delta V. Nah, untuk P-nya sendiri itu kan CP dikali delta T, sehingga diperoleh delta U plus P kali delta V. Nah, melalui persamaan umum gas ideal, maka kita mengenal bahwa besarnya P kali delta V sama dengan NR kali delta T. Nah, kita dapat memperoleh hubungan CP dan CV sebagai berikut. Jadi, CP dikali delta T sama dengan CV dikali delta T plus NR kali delta T. Nah, sehingga diperoleh persamaan bahwa besarnya CP min CV sama dengan N dikali R. Nah, persamaan ini menunjukkan bahwa kapasitas kalor dari suatu gas ideal pada tekanan yang konstan atau CP selalu lebih besar daripada tekanan konstan selalu lebih besar daripada kapasitas kalor pada volume yang konstan. Kakak ulangi lagi ya. Jadi persamaan ini menunjukkan bahwa kapasitas kalor dari suatu gas ideal pada tekanan konstan selalu lebih besar daripada kapasitas kalor pada volume yang konstan. Nah, sekarang kita akan belajar untuk gas monoatomik terlebih dahulu. Kalau monoatomik berarti satu atom doang ya. Jadi yang pertama adalah gas monoatomik. Nah, pada gas monoatomik, energi dalam suatu gas hanya terdiri dari energi kinetik translasi saja. Jadi nilainya U sama dengan 3/2 NR kali delta T. Nah, demikian kapasitas panasnya, yaitu CV-nya sama dengan delta U per delta T, di mana 3/2 NR kali delta T dibagi delta T. Nah, sehingga diperoleh nilainya adalah 3/2 N kali R. Ini untuk kapasitas panasnya. Sehingga nilai CP sama dengan CV ditambah N kali R. Nah, CV-nya tadi berapa? 3/2 NR ditambah NR. Nah, kita samakan penyebutnya jadi 2. Nah, di sini adalah 3 ditambah 2 NR, sehingga diperoleh 5/2 NR. Nah, kita dapat menghitung tetapan Laplace atau gamma didefinisikan sebagai hasil kapasitas kalor gas pada tekanan yang tetap, yaitu CP, dan kapasitas kalor gas pada volume yang tetap atau CV sebagai berikut. Jadi, gamma tadi sama dengan CP per CV sama dengan 5/2 NR dibagi 3/2 NR. Nah, sehingga diperoleh
sama dengan 5/3 atau sama dengan 1,67. Nah, ini untuk nilai dari gamanya atau konstanta Laplace-nya. Nah, sekarang untuk gas diatomik. Pada gas diatomik, selain memiliki energi kinetik translasi, juga memiliki energi rotasi, sehingga energi dalamnya yaitu U sama dengan 5/2 nR kali delta T sama dengan, nah, jadi untuk kapasitas panasnya yaitu CV sama dengan delta U per delta T. Nah, sama dengan delta U nya dimasukkan 5/2 nR kali delta T per delta T, sehingga diperoleh 5/2 nR. Nah, sehingga CP nya diperoleh CP sama dengan CV ditambah NR. Jadi 5/2 NR ditambah NR. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 7/2 NR. Nah, tetapan Laplace-nya yaitu kan gamma sama dengan CP per CV sama dengan 7/2 NR dibagi 5/2 NR, sehingga diperoleh besarnya 7/5 atau sama dengan 1,40. Ini untuk konstanta Laplace pada gas diatomik. Kalau monoatomik tadi adalah 1,67. Oke, kita akan lanjut ke siklus termodinamika. Untuk pengertian dari siklus sendiri ya, jadi pada subbab sebelumnya kita telah menguraikan mengenai perubahan kalor menjadi usaha dan perubahan usaha menjadi kalor. Nah, mengubah usaha menjadi kalor dapat dilakukan secara terus-menerus, tetapi mengubah kalor menjadi usaha itu tidak mudah. Nah, dari gambar ini Kakak akan menjelaskan bahwa usaha yang dilakukan oleh gas ketika itu atau ketika dia memuai secara isotermal, tidak mungkin gas itu memuai terus-menerus untuk melakukan usaha setelah gas itu menyerap kalor. Nah, oleh karena itu, proses isotermal akan berhenti ketika volumenya maksimum sistem telah tercapai. Nah, untuk dapat mengubah kalor menjadi usaha secara terus-menerus, haruslah diupayakan agar gas yang telah melakukan usaha itu dikembalikan ke keadaan semula. Jadi, proses dari keadaan semula dan kembali lagi ke keadaan semula setelah gas itu melakukan usaha dinamakan dengan siklus. Nah, jadi pada gambar ini kan dari D ke B itu adalah proses isobarik, dari A ke B isotermal, dan A ke D adalah isokorik. Nah, dari sini ditunjukkan bahwa proses isotermal tadi kan lintasan AB, proses isokorik lintasan AD, dan proses isobarik lintasan DB, di mana PB-nya yaitu di mana usahanya PB usaha untuk isobarik ya. Jadi kakak tulis di sini W sama dengan P kali delta V. Nah, sama dengan PB dikali VB min VA. Nah, untuk proses AD sendiri kalau isokorik berarti usahanya sama dengan 0. Nah, untuk mesin kalor sendiri, apa sih mesin kalor itu? Jadi, mesin kalor adalah alat untuk mengubah energi panas menjadi energi mekanik. Misalnya, mesin Carnot, mesin uap,
mesin mobil, mesin diesel, dan mesin jet. Nah, jadi gambar di sini itu adalah diagram skematis untuk transfer energi pada mesin kalor. Nah, secara umum mesin kalor itu terdiri dari 3 proses yang sangat penting. Yang pertama, proses penyerapan panas Q1 pada suhu tinggi T1 dari tandon panas atau reservoir panas. Yang kedua, proses usaha yang dilakukan oleh mesin. Yang ketiga, proses pembuangan panas Q2 pada suhu rendah T2 dari tandon yang dingin atau reservoir dingin. Nah, jika panas yang diterima dari gas ke reservoir panas, yaitu Q1, dan panas yang dibuang pada reservoir dingin adalah Q2. Nah, untuk melakukan usaha pada mesin kalor itu bisa menggunakan persamaan W sama dengan Q1 min Q2. Tuh. Oke, kita akan lanjut ke mesin Carnot. Nah, jadi pada tahun 1824, seorang insinyur kebangsaan Prancis yang bernama Sadi Carnot memperkenalkan metode baru untuk meningkatkan efisiensi suatu mesin berdasarkan siklus usaha yang selanjutnya dikenal sebagai dengan siklus Carnot. Nah, siklus Carnot ini terdiri dari 4 proses, yaitu ada 2 proses isotermal, dan 2 proses adiabatik. Nah, yang pertama, proses AB adalah pemuaian isotermal pada suhu T1. Jadi dalam proses ini sistem menyerap kalor atau Q1 dari reservoir bersuhu tinggi T1 dan dia melakukan usaha yaitu WAB. Nah, untuk yang kedua, proses BC. B ke C yaitu ini ya, B ke C yaitu pemuaian adiabatik. Nah, selama proses ini suhu sistem menurun dan T1 menjadi T2 sambil melakukan usaha yaitu BC. Nah, untuk proses C ke D, dari C ke D. Nah, proses C ke D adalah pemampatan isotermal pada suhu T2. Dalam proses ini, sistem menerima usaha yaitu WCD dan melepas kalor Q2 ke reservoir bersuhu rendah atau T2. Nah, untuk proses yang keempat itu dari D ke A. Nah, D ke A ini adalah pemampatan adiabatik. Jadi selama proses ini suhu sistemnya naik dari T2 menjadi T1. Akibat apa? Akibat ketika dia menerima usaha dari WDA. Nah, siklus Carnot merupakan dasar dari mesin yang ideal, yaitu mesin yang memiliki efisiensi tertinggi yang selanjutnya disebut dengan mesin Carnot. Nah, usaha total yang dilakukan oleh sistem untuk satu siklus sama dengan luas daerah di dalam siklus pada diagram PV. Nah, jadi mengingat selama proses siklus Carnot, sistem menerima kalor dan dari reservoir bersuhu tinggi dan melepas kalor ke reservoir bersuhu rendah. Maka usaha yang dilakukan oleh sistem yaitu menurut hukum 1 termodinamika besarnya adalah I sama dengan delta U plus W. Nah, untuk Q1 min Q2 itu sama dengan 0 plus W. Nah, dari sini diperoleh besarnya W sama dengan Q1 min Q2. Nah, ini untuk mesin Carnot. Nah, selanjutnya adalah efisiensi mesin. Efisiensi atau biasanya dilambangkan dengan gini, C, dari mesin kalor
adalah perbandingan usaha total yang dilakukan oleh mesin selama satu siklus terhadap apa? Terhadap kalor yang dimasukkan dari sumber yang bersuhu tinggi di dalam satu siklus. Nah, diingat-ingat ya, H1 itu adalah kalor masuk, H2 kalor yang dilepaskan, W adalah usaha, T1 adalah reservoir bersuhu tinggi, dan T2 adalah reservoir bersuhu rendah. Maka nilai efisiensinya sama dengan W per H1 dikali 100%. Nah, Kak, kalau misalkan di soal tidak diketahui nilai usahanya, tapi ada kalor yang masuk dan kalor yang dilepas, bagaimana? Nah, jadi untuk mencari efisiensi jika diketahui kalornya itu 1 min H2 per H1 dikali 100%. Kak, kalau misalkan yang diketahui suhunya, bisa nggak mencari efisiensi? Bisa. Jadi efisiensi sama dengan 1 per T2 per T1 dikali 100%. Nah, ini untuk efisiensinya. Nah, dari sini ada persamaan cepat. Jadi ingat-ingat, rumus cepat itu digunakan ketika kalian menjawab ujian dalam bentuk option atau pilihan ganda. Tapi kalau kalian ujian terus soalnya itu adalah uraian, jangan sekali-sekali menggunakan persamaan atau rumus cepat, karena sama guru kalian pasti akan disalahkan tuh ya. Nah, untuk rumus cepatnya sendiri, rumus cepat ya, ini trik. Nah, jadi untuk mencari T1 atau mengubah efisiensi mesin Carnot bersuhu tinggi, yaitu T1 aksen sama dengan 1 min efisiensi 1 per 1 min efisiensi 2 dikali T1. Nah, untuk mengubah suhu rendah, T2 aksen sama dengan 1 min efisiensi 2 per 1 min efisiensi 1 dikali T2. Nah, ini ya. Jadi ini untuk mengubah efisiensinya. Untuk mengubah suhu tinggi dari efisiensi 1 ke efisiensi yang kedua. Itu. Nah, selanjutnya tentang mesin pendingin. Sebelum ke mesin pendingin, kakak akan menjelaskan dulu tentang hukum 2 termodinamika dalam pernyataan aliran kalor. Nah, jadi kalor mengalir secara spontan dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Itu menurut RJF Clausius. Nah, kalau hukum 2 termodinamika tentang mesin kalor, yaitu yang dikemukakan oleh Kelvin Planck, itu berbunyi begini. Jadi tidak mungkin membuat suatu mesin kalor yang bekerja dalam suatu siklus yang semata-mata menyerap kalor dari sebuah reservoir dan mengubah seluruhnya menjadi usaha yang luar. Nah, untuk hukum termodinamika yang kedua itu tentang entropi. Jadi total entropi semesta tidak berubah ketika proses reversible terjadi dan bertambah ketika proses irreversible terjadi. Nah, jadi dari sini itu ditemukan mesin pendingin. Jadi mesin pendingin itu merupakan peralatan yang bekerja berdasarkan aliran kalor dari benda dingin ke benda yang panas dengan melakukan usaha pada sistem. Jadi contoh mesin pendingin adalah lemari es, kemudian AC. Nah, ukuran penampilan sebuah mesin pendingin dinyatakan dengan koefisien daya, yaitu Kp. Kp sama dengan H2 per W, atau sama dengan H2 per H1 min H2. Nah, selain itu, Kp juga bisa dicari dengan menggunakan persamaan T2 per T1 min T2.
Oke, sekian penjelasan dari bab termodinamika. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Tetap semangat belajarnya dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.